Di video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Baik, mari kita mulai saja. Nah, di e-learning sudah diberikan file tugasnya, yang satu dalam bentuk JSON sebagai data dummy, dan yang kedua PDF sebagai soal yang harus dikerjakan. Nah, baik, kita mulai saja langsung ke VS Code-nya. Nah, di sini sudah saya buat. Jadi, di sini saya ada navigasi bar atau navbar. Di navbar, saya masukkan tab untuk ke home. Jadi, di tugas diinstruksikan untuk membuat 3 halaman, yaitu halaman stok, halaman tracking, dan halaman pemesanan. Tapi, saya buatnya 4, jadi satunya itu adalah home. Jadi, sebelum kita masuk ke stok, tracking, pemesanan, kita masuknya ke home dulu. Oke, baik, mari kita lihat saja langsung websitenya. Nah, ini adalah websitenya. Di sini, ini adalah homepage-nya. Jadi sebelum kita masuk ke stok, tracking, dan pemesanan, kita masuk ke sini dulu, ke home. Nah, di home ini saya masukkan date dan time. Yang bisa dilihat di sini. Di sini ada date-nya, ada time-nya, yang menyesuaikan dengan timing yang ada di komputer, gitu ya. Nah, di sini saya masukkan selamat datang, dan ada 3 buttons yang saya linkkan ke halaman stok, halaman tracking, dan halaman untuk order form pemesanan. Nah, di sini bisa dilihat saya masukkan juga hovernya supaya lebih cantik ketika mouse-nya mengarahkan ke button masing-masing. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke kelola stok. Nah, di kelola stok saya masukkan navbar. Nah, di sini saya masukkan navbarnya. Jadi navbar itu ada di ketiga ini kecuali di home. Jadi di navbar ada home, ada stock, tracking, dan order. Di sini saya masukkan if condition. Jadi kalau di home itu tidak ada navigasi barnya seperti itu. Dan di navbar juga saya masukkan date dan time-nya. Bisa dilihat di sini ada date dan time-nya. Nah, ini meng-highlight yang mana page ini sekarang. Nah, di sini ada drop-down menu untuk memfilter list table ini. Jadi, di sini saya ada misalnya Jakarta, Surabaya, dan Makassar, Padang, dan Pasar gitu ya. Di sini ada untuk mensortingnya dari judul, harga, dan stok. Nah, di sini kita pakai judul. Kalau saya masukkan untuk dari stok, dia otomatis langsung yang stok paling sedikit masuk ke paling atas, dan yang paling banyak akan di bawah. Sebenarnya ini misalnya saya pilih Surabaya, terus kategorinya mungkin saya bisa kosongkan. Nah, kalau saya reset, dia akan kembali ke seperti semula, seperti ini. Nah, di sini ada status, logikanya, yaitu kalau stok lebih kecil daripada safety, maka dia akan menipis statusnya. Dan kalau stoknya lebih besar daripada safety, maka dia aman. Artinya stoknya lebih banyak daripada yang harus ada di rak buku gitu ya. Jadi dia aman seperti ini. 12 lebih besar daripada 10, maka aman. Di sini aksinya bisa diedit dan bisa dihapus. Jadi kalau ada hapus, pop-up-nya muncul. Oke, dan kalau mau diedit juga bisa di sini. Misalnya stoknya saya tambahin seperti ini, simpan, dan jadi aman di sini. Dan catatan HTML-nya saya masukkan di pop-up sini saja. Jadi kalau ada kursornya ke sini, ada catatan HTML-nya di situ. Oke, sekarang kalau kita refresh, dia kembali lagi ke sini ya, yang sudah tadi dihapus dan yang tadi diganti aman atau tidaknya kembali lagi seperti semula. Sekarang kita tambah item baru. Misalnya kodenya web 123. Judulnya buku web. Kategori wajib. Misalnya UPBJ Surabaya. Raknya misalnya rak 12 misalnya. Harga, di sini harganya saya masukkan hanya bisa angka dan tidak bisa huruf ya, karena harga itu angka saja kan.
Terus stoknya kita bisa, nah di stok juga saya kasih supaya dia tidak bisa kurang dari 0. Misalnya stoknya -1, itu kan tidak masuk akal, jadi tidak bisa. Oke, lanjut, misalnya stoknya ada 51, safety-nya ada, misalnya harus ada 10. Nah, tambah. Nah, di sini sudah ada buku web PWJ Surabaya, harganya segini. Nah, stoknya ada segini, karena stoknya lebih besar daripada safety, jadi dia adalah aman. Saya rasa ini yang di page stoknya. Sekarang kita ke page tracking. Page tracking delivery ordernya. Nah, di delivery order ini kita copy paste saja ke sini. Nah, kita tinggal klik cari, maka muncul sesuai dengan yang ada di sini. Nah, misalnya kita tambahkan status dalam perjalanan, misalnya transit di kota Jakarta, misal. Terus kita tambahkan di sini. Nah, jadi otomatis bertambah di sini, seperti itu. Lalu di sini kita bisa tambahkan delivery order yang baru. Nah, di sini NIM-nya juga seperti tadi di stok cuma bisa 9 angka, 9 digit angka, dan namanya hanya bisa huruf dan simbol titik saja. NIM-nya hanya bisa 9 digit angka. Nah, seperti itu. Oke, di sini date sudah bertambah. Misalnya kita masukkan lagi NIM-nya P. Add delivery order. Nah, sekarang kita bisa cari di sini. Nah, di sini delivery order yang barusan tadi kita isi. Sekarang kita masuk ke pemesanan. Nah, di pemesanan ini juga sama seperti di tracking yang mana NIM-nya hanya bisa nomor, hanya bisa angka 9 digit. Lebih dari itu tidak bisa, dan nama juga hanya bisa huruf dan simbol titik. Selain itu tidak bisa. Nah, reguler, tanggal kirim di sini. Nah, kirim pesanan. Di sini sudah ada pop-up-nya, sukses, pesanan berhasil ditambahkan. Tinggal klik OK, kita bisa masukkan lagi, seperti itu. Dan kalau semuanya sudah selesai, saya mau kembali ke home, saya tinggal klik yang di navbar, home, dan selesai, seperti itu. Saya rasa semua kriterianya dari nomor 1 sampai nomor 8 sudah saya kerjakan. Saya harap videonya dapat dimengerti. Terima kasih.